Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berikut ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Pool, film Thailand yang dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang terjebak di kolam renang sedalam 6 meter selama berhari-hari, bahkan bersama seekor buaya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Awalnya ada syuting sebuah iklan yang mereka lakukan di sebuah kolam dan mengambil gambar di bawah air. Saat lampunya hidup mati, Dae, si pemeran utama, dipanggil untuk memperbaiki lampu tersebut dengan cepat. Dikarenakan syuting harus selesai malam itu, karena besok kolam akan segera ditutup. Saat Dae memperbaiki lampu, datang kekasihnya Dae yang bernama Koi bersama anjing yang bernama Lucky. Mau berenang tapi Dae melarangnya. Setelahnya diperlihatkan Dae menyuntikkan sesuatu di perutnya. Kemudian Koi datang mengucapkan selamat ulang tahun ke Dae dan memberikan sebuah kado berbentuk telur yang di dalamnya terdapat patung bayi. Dae terlihat nggak senang. Tapi Koi mengatakan kalau dia hanya bercanda dan mengatakan kalau ia nggak hamil. Dan akhirnya proses syuting pun selesai malam itu. Dan film pun baru saja dimulai. Esoknya, Dae berenang dan bersantai serta tiduran di kolam renang dengan memakai pelampung berbentuk kasur. Ternyata itu adalah kolam renang yang terbengkalai dan sudah nggak digunakan lagi. Kemarin mereka pakai hanya untuk syuting. Koi sendiri adalah kru film yang bertugas membersihkan kolam saat syuting telah selesai. Saat Dae melemparkan bola untuk bermain ke anjingnya Lucky, terlihat sebuah koran yang bertuliskan terjadi banjir dan banyak buaya lepas dan petugas berusaha mencari buaya. Temannya Koi menyalakan mesin untuk mengeringkan air kolam. Ya, karena udah selesai maka air harus dikeringkan sebelum ditinggalkan. Kemudian temannya membangunkan Dae yang sedang tiduran di atas kolam dan mengatakan kalau kolam akan segera kering karena airnya telah dikeluarkan. Sambil ia merantai anjingnya Dae agar tidak berkeliaran karena bisa saja ia jatuh ke air. Temannya meletakkan suntikan insulin ke meja sambil mengatakan agar tidak sembarangan meletakkan barang. Saat HP-nya Dae berbunyi, ternyata Koi pacarnya yang menelpon, tapi bukannya diangkat, Dae malah mematikan suaranya. Temannya mengatakan kalau ia akan pergi liburan untuk beberapa bulan, dan ia pergi duluan karena takut ketinggalan pesawat. Dan meminta Dae membereskan untuk membersihkan kolam. Dan sebagai imbalannya Dae meminta dibelikan pizza. Dan kemudian temannya pun pergi. Dae pun melanjutkan tidurnya di atas kolam. Dae baru terbangun setelah anjingnya terus-terusan menggonggong. Tapi saat itu ternyata airnya telah tinggal setengah. Dae pun kaget dan berusaha untuk keluar dari kolam itu. Tapi apesnya setelah beberapa kali mencoba, Dae tidak juga berhasil naik. Karena dinding kolam gak ada pijakannya untuk bisa naik. Bahkan jari kukunya sampai lepas karena berusaha terus naik. Tapi ia terus saja berusaha untuk bisa naik karena takut airnya semakin turun. Anjingnya Lucky terus saja menggonggong, mungkin kasihan lihat tuannya. Tapi sekuat apapun usahanya, tetap saja Dae gak berhasil keluar dari kolam itu. Teriak-teriak minta tolong pun percuma karena nggak ada orang di sana dan tempatnya jauh dari pemukiman. Di saat HP-nya bergetar karena ada yang nelpon, HP-nya pun bergeser ke arah kolam. Dia menunggunya dan berusaha menangkapnya. Tapi entah mengapa anjingnya yang menggonggong tuh malah ikut-ikutan jatuh ke kolam. Akhirnya Dae menyelamatkan anjingnya dan untungnya anjingnya bisa segera naik. HP-nya yang terus bergetar pun akhirnya jatuh ke kolam. Untungnya HP-nya nggak langsung jatuh karena nyangkut di chargernya. Walaupun bergantung, tetap saja HP-nya itu nggak tercapai oleh Dae. Setelah ia paksakan, akhirnya HP-nya jatuh, tapi langsung masuk ke dasar kolam. Dan saat dicek, HP-nya pun telah mati karena kemasukan air. Dae berenang ke dasar menutup lubang air agar nggak segera habis. Tapi apesnya di saat itu datang pengantar pizza, memanggil-manggil tapi nggak ada jawaban.
Dia nggak dengar karena dia lagi di dalam air. Bang Pizza menelpon temannya dia yang memesan pizza bahwa nggak ada orang. Dia sempat melihat bayangan orang dari dasar kolam, tapi apesnya lagi rantai dompetnya tersangkut ke tutup lubang air. Dan akhirnya bang pengantar pizza meletakkan pizzanya di meja. Kemudian ia pun pergi. Saat dia berhasil ke permukaan meminta tolong, pas banget bang pizza lagi ngidupin motor, jadi suaranya dia nggak terdengar. Kok bisa pas banget gitu ya? Karena kelelahan, akhirnya dia pun kembali tidur di atas air. Yang kemudian gak lama datang Koi. Dikiranya Koi si D lagi santai tiduran. Dan Koi mau ngagetin dengan ikut lompat ke kolam. Di saat anjingnya menggonggong, D bangun dan tahu kalau Koi udah mau lompat. D pun teriak dan mengatakan jangan lompat. Tapi terlambat karena Koi udah terlanjur di ujung. Dan karena ditahan, Koi pun terpleset mengakibatkan kepalanya terbentur ke ujung papan lompatan. Akhirnya Koi pun jatuh ke kolam dengan kepala yang terluka dan dalam keadaan pingsan. Dia pun panik gak karuan dan mengambil handuk di bawah yang menutup lubang air tadi. Kini yang terperangkap bukan hanya dia sendiri, tapi juga Koi yang sedang terluka. Dia pun kembali teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada orang yang mendengar. Bisa dibayangkan ya jika kita berada di situasi ini. Aduh, nyesek banget. Dan akhirnya malam pun tiba. Tapi Koi belum juga sadar dan air tinggal sepinggang. Di atas terlihat sesuatu dan ternyata ada seekor buaya lepas yang sampai ke sana. Lucky terus menggonggong tapi buaya terus mendekatinya. Mungkin buaya mau memangsa si Lucky. Saat dia menyuruh Lucky diam, ia pun kaget karena melihat buaya sedang berjalan ke arah Lucky. Dia pun menyuruh Lucky agar jangan berisik agar buaya nggak mendekat. Tapi apa yang terjadi, buaya malah terpleset dan tercebur ke kolam. Akhirnya buaya darat kembali ke air. Karenanya dia pun menjadi was-was. Bukan hanya berpikir untuk keluar kolam, tapi juga menyelamatkan diri dari serangan buaya. Ini benar-benar double apesnya. Dia sempat marahin si Lucky gara-gara si buaya. Esoknya air telah kering. Koi belum juga sadar. Dan buaya masih ketiduran. Dia mendapati tes swab positif di saku celana Koi. Dia pun tahu kalau ternyata Koi kini telah hamil. Dia pun inisiatif membalut luka kepalanya Koi dengan mencari lakban yang dilemparkan temannya kemarin. Tapi ya entah mengapa pula tuh lakban ada di mulut buaya. Dia pun perlahan mendekati buaya untuk mengambil lakban dari mulut buaya yang sedang tidur. Tapi Lucky sempat ngagetin pakai acara menggonggong pula. Untungnya dia berhasil mengambil lakban itu. Dan kemudian ia membalut lukanya Koi dan memberi air ke mulutnya Koi. Setelahnya dia berpikir membuka lubang pembuangan air dan masuk ke sana. Dan mungkin akan ada jalan keluar. Ia pun mengambil kalungnya Koi untuk membuka tutup lubang air tersebut. Ini buaya malah ngalangin. Setelah buayanya diusir, dia membuka lubang pembuangan air dengan susah payah. Dia pun kemudian pamit ke Koi agar menunggunya. Tapi malah si buaya yang masuk duluan. Benar-benar dah. Memang buaya tuh suka ngeselin. Dia pun melihat ke arah mana buaya tuh pergi. Karena ada 2 jalur pipa pembuangan, dia pun benar-benar frustasi. Dan bingung harus bagaimana. Tapi karena gak ada pilihan dan gak mungkin hanya menunggu, dia pun masuk ke dalam pipa pembuangan. Beruntung ia nggak searah dengan buaya tadi dan ia pun sampai ke atas ke pintu pembuangan air. Tapi sial, ternyata pintu air di atas terkunci. Dan lebih apes lagi, ia mendapati si buaya hendak memangsa Koi. Dia pun cepat turun dan kembali ke kolam untuk menyelamatkan Koi. Beruntung, si buaya belum sempat melukai Koi. Dan akhirnya Koi pun sadarkan diri dalam keadaan kesakitan. Sakit di kepalanya ya, bukan karena disakiti buaya.
Lanjut, esoknya Day pun bangun dengan sangat lemah. Sampai siang dan akhirnya ia pun pingsan karena kelelahan dan kepanasan. Dan malamnya beruntungnya hujan sehingga mereka bisa mengumpulkan air minum. Pagi harinya didapati buaya ternyata telah bertelur. Day pun memutar otak agar dapat mengambil telur buaya. Ia pun berpura-pura pingsan sehingga buaya air tadi mendatangi Day si buaya darat yang dianggap sudah tidak berdaya. Buaya air nggak tahu kalau yang di darat lebih pintar dan berhasil menjebak buaya tersebut sehingga masuk ke pipa pembuangan air. Akhirnya setelah bersusah payah membuat api, mereka pun bisa makan telur rebus hari itu. Setelahnya mereka berusaha lagi untuk menggapai permukaan kolam, tapi tidak juga berhasil. Esoknya mereka membuka lubang air dan buaya itu kembali ke kolam. Ini memang direncanakan agar mereka bisa turun. Dan saat buaya melihat telurnya sudah habis, buaya pun emosi dan menyerang Koi. Tapi beruntung Koi bisa selamat. Keadaan Day makin memburuk karena udah beberapa hari tidak mendapatkan suntikan insulin. Tapi ia tahu ada satu insulin di atas meja dan ia mencoba menggapainya melalui lubang air. Tapi insulin tersebut akhirnya jatuh ke dasar kolam dan pecah. Saat Day benar-benar sudah lemah, beruntungnya sekotak insulin yang kemarin terjatuh di tempat itu gak sengaja ditemukan. Siang harinya ada layang-layang yang terbang melintasi mereka. Day pun teriak-teriak minta tolong. Kemudian Day kembali ke kolam dan berharap kemungkinan ada yang datang. Tapi ternyata itu hanya mainan. Dan kemudian ada angin yang menjatuhkan jemuran. Akhirnya Day naik ke atas dengan menggunakan kawat tersebut. Kawatnya kawat duri lagi yang membuat tangannya terluka. Tapi untuk bisa selamat, ia pun tetap berusaha naik. Tapi sayang, kawatnya pun lepas dari tiang mengakibatkan Day terjatuh sampai kakinya pun patah. Aduh, gak tega liatnya. Kemudian Day pun mengikat kakinya dengan kayu. Saat Day terbaring, buaya yang melihat Day telah lemah kemudian menyerang Day. Tapi beruntung akhirnya si buaya air pun menyerah menghadapi Day. Malamnya datang hujan yang cukup deras. Koi pun terbangun memanggil Day. Day pun berusaha mengusir buaya agar jauh dari pintu air dan agar ia dapat masuk menemui Koi. Tapi Day merayap ke arah saluran air yang berbeda, berharap ada jalan keluar. Ia pun menemukan cahaya di ujung dari pembuangan air tersebut. Ia pun senang karena akhirnya ada jalan untuk keluar dan berusaha membuka pintu air tersebut. Setelah naik, ternyata ia berada di kolam renang sebelah. Day pun teriak sejadi-jadinya, kesel dengan semua kenyataan ini. Akhirnya dengan berusaha payah, Day pun kembali masuk ke dalam saluran air tadi. Tapi karena kakinya yang patah itu, ia pun hanya bisa merayap. Sampai akhirnya ia pingsan karena kelelahan. Dan malam itu ia pun tertidur di dalam saluran air itu. Esoknya di hari ke-7, layangan yang kemarin ternyata jatuh di dalam kolam. Pemilik layangan berusaha turun ke kolam dengan menggunakan tangga yang ada di situ. Tapi sialnya lagi, Day masih berada di bawah, di dalam pipa pembuangan. Apesnya memang gak habis-habis.
Selesai mengambil layangan, mereka pun pergi. Dan saat itu, Day terbangun, sayup-sayup mendengar suara orang. Begitu Day sampai di kolam, orang yang tadi baru pergi dan datang hujan. Sehingga teriakan minta tolongnya Day nggak terdengar, apalagi suara Day begitu lemah. Day pun melihat tangga yang ditinggalkan oleh orang tadi. Ia pun merasa senang karena akhirnya akan ada jalan. Saat ia berjalan tergopoh menahan sakit, datang pula si buaya menghalangi dan menyerang Day. Dan bukan itu saja, karena hujan begitu deras, lubang air di tempatnya Koi berada juga penuh. Koi mencoba membuka penutup pipa tapi nggak terbuka, dan akhirnya air pun semakin naik. Day pun bersiap bertarung melawan buaya itu. Day sempat melihat di cermin kalau Koi dalam keadaan bahaya. Sampai pada akhirnya Day pun berhasil mengalahkan buaya itu. Tapi karena hujan itu, tanah tempat tangga diikatkan bergerak dan menyebabkan pipa pengikatnya bergerak dan tangga pun ketarik ke atas. Bener-bener kesialan seumur hidup dipakai semua. Day pun sudah nggak punya semangat lagi. Ia pun pasrah kalau memang harus mati di tempat itu. Buaya yang menggigit pun ia biarkan dan Day nggak melawan. Sampai saat ia mendengar suara peluit dari Koi, barulah ia sadar kalau Koi masih hidup. Dan ia kembali bangkit. Padahal kepalanya udah di mulut buaya. Mungkin ini satu-satunya keberuntungannya. Lucky yang mendengar suara peluit dan mengetahui kalau tuannya di ujung kematian pun melompat sehingga akhirnya menggantung dan mati. Day pun akhirnya bangkit dan mengakhiri buaya tadi. Dan dengan menggunakan tubuh anjing dan juga rantainya, Day pun naik ke atas. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Si Lucky, anjing peliharaannya, mengorbankan nyawa demi menyelamatkan tuannya. Di atas, Koi sudah tidak terlihat, sudah tenggelam. Day pun berusaha membuka pintu air itu sekuat tenaga dan akhirnya terbuka juga, walaupun Day hampir saja masuk ke kolam lagi. Setelahnya, ia masuk ke dalam air tempat Koi tadi dan ditemukan Koi sudah tidak bergerak. Day pun panik berusaha sekuat tenaga membangunkan Koi. Tapi Koi tetap gak bangun dan Day menangis karena menganggap Koi telah mati. Hingga pada akhirnya Koi pun terbangun yang membuat Day sangat bahagia. Dan akhirnya film pun berakhir. Film ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang berputus asa dan tetap berusaha. Dan kita juga nggak boleh meremehkan sesuatu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat, bahagia, dan banyak rezekinya. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. Dah.